Thank you sudah memilih topik pembelajaran ini ya. Kalau kamu masih punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung saja kontak CP Tutor yang ada di Instagram @giclass. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy learning. Let's educate in integrity. Ya, intinya apa itu akuntansi manajemen? Ya, ini turunan dari akuntansi biaya. Apa yang membedakan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Kalau kita ngomong manajemen, berarti kita ngomong urusan internal perusahaan. Ya, itu keywordnya. Jadi hanya kasih keywordnya, silakan dicatat. Akuntansi manajemen itu bicara tentang internal perusahaan. Ya, jadi untuk mengambil keputusan, melakukan pengendalian keuangan, merencanakan sistem manajemen, kayak gitu. Jadi untuk internal. Ya. Nah, yang penting di sini adalah ini. Ini sering sekali menjadi poin pertanyaan. Nah, akuntansi manajemen ini kenapa penting? Salah satunya adalah karena adanya perubahan lingkungan bisnis. Ya, lingkungan bisnis terus mengalami perubahan dan satu faktor yang paling menyebabkan bisnis itu berubah adalah globalisasi. Ini sering banget ditanyakan. Ya, saya lupa di sini ada apa enggak, tapi soal globalisasi itu cukup sering dipertanyakan dia. Oke, kenapa kok bisa hubungannya sama globalisasi? Cici kasih keywordnya ya. Dulu orang Indonesia bersaing dengan orang Indonesia. Jangankan orang seluruh Indonesia ya. Pedagang misalnya di Surabaya, ya dia saingannya mungkin dengan tetangganya aja. Ya, kenapa? Karena warga di daerah rumahnya dia itu nggak tahu siapa lagi yang jual barang selain kalian sebagai penjual di area rumahnya dia. Karena belum ada internet, ya, belum ada itu yang namanya Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan zaman sekarang? Globalisasi itu membuat akses informasi itu terbuka luas. Kita bisa belanja di Amerika, kita bisa belanja di Singapura tanpa harus ke sana. Kita dari Surabaya bisa belanja barang di Medan tanpa harus ke Medan. Ya, kita dari Surabaya bisa beli barang misalnya kulakan di Jember gitu misalnya, bisa tanpa harus ke Jember. Ya, sehingga zaman sekarang ya, untuk beli tisu, beli sabun yang biasanya ke Indomaret atau yang biasanya ke toko kelontong sekitar rumah, sekarang jadi check out di Shopee. Nah, akhirnya apa dampaknya? Dampaknya persaingan bisnis itu semakin sengit. Ya, karena persaingan bisnis sengit, maka bisnis itu dituntut untuk bisa meningkatkan harga dan menurunkan harga, tapi nggak selalu. Ya, yang pasti itu harus meningkatkan manfaat atau value. Itu yang penting ya. Nah, ini juga sering ditanyakan. Kalau kita ngomong soal laba, berarti kita ngomong soal selisih antara harga jual dan biaya produksi. Ingat ya, keuntungan itu adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Tapi kalau kita ngomong value atau nilai, itu adalah selisih antara manfaat yang didapatkan dikurangi dengan harga jual. Oke? Ini diingat. Value itu contoh sederhananya adalah kalian makan di gyukaku yang mahalnya begitu, kalian merasa puas. Kenapa? Karena ketika makan di gyukaku, kalian bukan hanya menilai si dagingnya, tapi kalian merasakan tuh rasa enaknya dagingnya, terus pride-nya, gitu ya. Jadi value yang kalian dapatkan itu lebih besar. Kayak gitu. Oke, diingat-ingat ya. Nah, Cici nggak semua bahas. Nah, ini perubahan lingkungan bisnis itu ada di lingkungan pemasaran, produksi, dan manajemen organisasi. Ya, Cici nggak jelaskan secara detail. Ya, silahkan nanti kalian baca. Slide-nya sudah Cici share juga. Ya, hati-hati tertukar antar lingkungan. Jadi kadang itu kalian bisa ditanya lingkungan pemasaran aja gitu ya. Terus kalian disuruh menentukan gitu. Coba apakah ada di sini? Hmm. Nah, ini ya, contoh soalnya lihat nih, coba. Nama ini Cici coret-coret juga ya, biar kalian. Jadi kita langsung latihan gitu. Apakah faktor utama yang menyebabkan perubahan lingkungan bisnis, tuh kan? Jawabannya apa berarti?
Kalian boleh jawab di chat aja, nggak apa-apa. Cece open chat terus. Silakan. Oke, good. C. Globalisasi. Bukan persaingan yang sengit ya. Persaingan yang sengit itu dampaknya. Ayo, nomor 30 barusan kita bahas. Dampak persaingan yang sengit adalah perusahaan harus meningkatkan manfaat kepada pelanggan. Berikut yang tidak termasuk manfaat yang dapat diberikan kepada pelanggan. Kira-kira yang mana? Yang kurang tepat. Yang A. Oke. Ya, walaupun ini agak rancu ya. Sekarang manfaat itu dalam bentuk efisiensi waktu juga bisa gitu. Tapi mungkin itu maksudnya adalah manfaat jasa. Ya, itu ada kok di sini. Kita cross check ya jawabannya ya. Di rangkuman ini juga Cece udah share. Nah, ini ya. Manfaat itu ada manfaat merek, manfaat jasa, dan manfaat produk. Jadi manfaat yang kita terima itu bisa jasanya. Kalau kita ke restoran itu berarti selamat datang Cynthia kayak gitu. Ya. Atau bisa juga manfaat produknya. Jadi, rasanya enak. Merek itu adalah ya mereknya, brandnya. Itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Oke, lanjut. Berikut ini yang termasuk dalam perubahan lingkungan bisnis. Khususnya produksi. Nah, ini yang saya bilang. Hati-hati. Jangan sampai tertukar. Kalau yang ditanya produksi, ya fokuslah pada produksi. Kira-kira yang mana? Produksi. Yang termasuk perubahan. Jenis barang semakin beragam. Volume produksi semakin tinggi dan umur produk semakin panjang. Apakah betul? Atau B, sumber daya manusia harus memiliki keahlian tinggi, tidak mentoleransi kesalahan dalam menghasilkan produk. Atau C, mengutamakan kualitas kepuasan pelanggan dan mentoleransi kesalahan. Atau D, umur produk semakin pendek, volume produksi semakin tinggi, dan mengurangi nilai persediaan. Yang mana? Yang D? Ada yang punya pendapat lagi? Yang D? Oke, kita cross check ya. Supaya kalian tahu posisinya di mana, itu kalian ada di chapter pertama. Ya, ini ya. Nah, ini lingkungan produksi. Ya, ini. Kalau kita ngomong kuantitas produk, dia akan fokus pada kualitas, ya. Lalu ragam kegunaan produk dan kepuasan pelanggan, ya. Lalu volumenya itu rendah. Volume rendah, proses produksi pendek, berupaya mengurangi nilai persediaan itu benar, ya. Terus menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Jadi yang sedikit kurang tepat tadi itu volume ya. Volume tadi dibilang volumenya tinggi. Kenapa? Karena bisnis zaman sekarang itu kan terus bersaing. Kalau volume terlalu banyak, itu jadi quote and quote barangnya tuh jadi pasaran gitu loh. Jadi dia memang sengaja membuat limited supaya orang itu punya value yang lebih karena punya sesuatu yang terbatas. Kayak gitu. Ya, terus lanjut lagi nih. Ini produksi juga ya. Itu fleksibel karena bervariasi. Ya, bervariasi, volumenya rendah. Gitu note ya. Volumenya rendah. Terus keahlian tinggi karena harus inovatif dan bekerja sama. Lalu dia tidak mentoleransi kesalahan. Ini kalian baca ya, karena ini yang paling lengkap dari PPT kalian. Kalau pemasaran itu lebih bicara tentang variasi, terus ngomong soal usia gitu, itu pemasaran. Ya, terus pemasaran juga bilang kalau sekarang itu barang kita bukan hanya dijual di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Oke, kalau manajemen ini lebih ke struktur organisasi kayak gitu. Berarti ayo 31 yang tepat yang mana? Yang mana berarti yang tepat? Iya, good. Yang B ya. Lihat nih. Jadi teori ini bisa menjebak gitu. Jadi kalian harus, kalau menurut Cici nggak perlu dihafalkan semuanya, kalian hafalkan keywordnya aja. Ya, keyword kalau di pemasaran itu ngomong soal variasi, usia, dan lokasi penjualan. Terus kalau di produksi ngomong soal keahlian manusia, ngomong soal volume produksi, ngomong soal nilai persediaan gitu. Jadi keywordnya aja yang kalian hafal. Oke?
Lanjut ya. Berikut ini yang termasuk dalam perubahan lingkungan bisnis, tapi lingkungan pemasaran. Ayo yang mana? Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran. Yang mana? A, B, C, D. Produk tidak bervariasi, jelas salah ya. Lingkungan bisnis yang baru justru banyak variasinya. Produk memiliki umur panjang, salah. Justru pendek, tadi saya udah jelaskan. Sales product life cycle lebih pendek, betul atau salah? Atau D, produk berada di pasar domestik. A, B, C, D. Sales product life cycle, good question. Iya, jadi kayak produknya itu, misalnya ya, iPhone. iPhone. Dia produknya launching, dijual. Bentar. Produknya launching, dia jual. Habis itu sudah, dia launching lagi yang baru. Jadi produknya itu nggak bertahan lama. Selalu ada yang baru. Maka yang mana yang tepat? Oke, good. Yang C ya. Life cycle itu kaitannya dengan berumur pendek. Gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan life cycle-nya singkat, artinya usia dari produk itu singkat. Dibuktikan dengan sekarang banyak produk-produk yang sering launching produk baru, sehingga yang lama itu kesannya udah jadul gitu. Padahal juga baru, singkat waktunya. Paling lama 1 tahun. Lalu ada launch yang baru lagi. Oke ya. Oke, good. Kita lanjut nomor 33. Oke, ini masih ngomong soal value ya. Hotel X adalah budget hotel yang target pengunjungnya adalah wisatawan yang memiliki tujuan utama. Jadi kalau kita ngomong soal value, perhatikan tujuan utamanya. Untuk shopping di Surabaya. Sehingga ketika keluar dari hotel, para tamu umumnya akan memiliki barang bawaan yang cukup banyak. Berikut ini adalah aktivitas yang akan meningkatkan value added kepada pelanggan hotel. Kira-kira yang tepat yang mana? Apakah hotel memberikan fasilitas kendaraan dari hotel ke bandara? Membangun kolam renang dengan standar internasional, memberikan fasilitas makan malam gratis, atau membangun lobi yang mewah dengan pemandangan taman bunga dan oke, good. Betul ya? Jadi kalau kita ngomong value, itu bukan hanya sekedar kayak, oh ini bagus kita lakukan gitu. No. Tapi value itu harus menjawab permasalahan yang dihadapi oleh customer kita. Kalau yang jadi poin permasalahan mereka itu adalah susah bawa barang, ya kita kasih fasilitas yang bisa mempermudah mereka. Seperti itu ya. Oh, ini strategi bersaing ya. Ini oke, sudah. Kurang lebih kayak begitu ya model-model pertanyaannya kalau teori. Kita lanjut dulu. Ini untuk lingkungan bisnis tadi silakan kalian baca lagi. Nah, ini terkait dengan value chain analysis ya. Jadi ini membantu untuk menentukan intinya aktivitas mana yang perlu dialihkan ya, mana yang perlu dilakukan gitu. Jadi intinya kita fokus pada hal-hal yang menambah nilai bagi pelanggan kita. Ya. Jadi jangan pelanggan kita itu ke hotel kita itu rata-rata mereka mau jalan-jalan gitu. Yang ngapain kita sediain kolam renang? Mereka mau jalan-jalan kok gitu ya. Ini sering keluar ya. Yang sering keluar adalah kalian ditanya aktivitas utama yang mana, support activity yang mana. Ya. Saran Cici adalah kalian hafalkan aja yang aktivitas utama. Ini kan gampang sekali dihafalkannya. Aktivitas utama dalam sebuah perusahaan itu selalu pertama pengadaan bahan baku, jadi inbound logistik, lalu dia memproses, lalu produknya selesai jadi output, lalu dipasarkan produknya, lalu kita memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Ya, jadi masuk inbound, proses, outbound, dipasarkan, sales and marketing,
lalu service. Gampang ya, itu yang aktivitas utama. Sedangkan yang lain itu adalah aktivitas support-nya. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya intinya yang ditanya itu adalah aktivitas utamanya apa aja, yang mana yang termasuk dalam aktivitas utama. Kayak gitu. Tapi rasanya di sini nggak ada ya pertanyaannya. Jadi memang nggak selalu ada, tapi bisa jadi soal seperti itu tuh keluar. Oke, good. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bicara tentang cost leadership strategi sama differentiation. Jadi simpelnya, Cici kasih keywordnya aja. Kalau kita ngomong cost leadership, berarti dia fokus pada harga. Ya, dia nggak fokus pada kualitas, tapi dia fokusnya pada harga. Gimana caranya aku bisa menang karena hargaku lebih murah. Tapi kalau differentiation, dia nggak mempertimbangkan yang namanya harga. Ya, nggak apa-apa hargaku mahal. Nggak masalah. Kenapa? Karena aku punya kualitas. Ya, kenapa kok orang-orang mau beli barang mahal? Karena dia tahu kualitasnya berbeda, kan gitu. Jadi bisnis itu ada yang bersaing secara harga ada, tapi ada yang bersaing secara kualitas. Dia pede aja dengan harga yang tinggi, simpelnya gitu. Ya, ini kalau nggak salah ada deh tadi pertanyaannya. Jadi ada terkait dengan persaingan ya. Nah, ini coba. Strategi bersaing cost leadership dapat dicirikan dengan harga ekonomis. Betul atau salah? Boleh jawab di chat. Betul? Cost leadership itu dicirikan dengan harga ekonomis. Betul? Betul ya? Jadi kalau yang namanya cost leadership, namanya aja cost leadership. Berarti dia fokus pada harga yang murah gitu. Ya, itu contoh soal yang kalian bisa jumpai. Terus ini quarter five force strategy. Ini intinya adalah bicara soal hambatan atau tantangan yang bisa kalian jumpai dalam sebuah bisnis. Ya, yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Misalnya kalian jualan baju di depan rumah kalian, di kompleks kalian gitu ya. Tiba-tiba tetangga kalian ikut jualan baju juga. Nah, itu disebut dengan ancaman pendatang baru. Satu. Dua, kekuatan pemasok. Kalau misalnya supplier jualan baju kalian itu cuma satu, dan nggak ada yang lain, maka pemasok kalian tuh punya kekuatan yang sangat tinggi. Dia bisa dengan mudahnya menaikkan harga, dan mau tidak mau kalian harus beli. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak beli di dia, nggak ada tempat lain. Ya, berbeda halnya dengan kalau produk baju itu ternyata bisa didapatkan dari 10-20 pemasok. Kekuatannya akan lemah. Karena kalau misalnya kita beli di pemasok A, terus dia nggak kasih harga lebih murah ya, kita bisa pindah. Gitu ya. Lanjut. Persaingan antar perusahaan ini udah jelas. Ya. Apa bedanya dengan pendatang baru? Kalau pendatang baru itu fokus pada yang baru datang. Tapi kalau ini ya bisa bersaing dengan yang sudah ada selama ini. Ancaman pengganti. Misal, kita biasa jualan baju dengan harga 100.000 gitu ya. Terus ternyata ada baju lain yang modelnya mirip, yang akhirnya orang bisa mengganti baju yang biasanya dibeli di kita di tempat lain. Gitu. Jadi ini lebih ke produk yang bisa digantikan. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir kekuatan pelanggan. Ya. Kekuatan pelanggan ini juga bergantung pada value yang kita punya. Kalau misalnya pelanggan itu merasa kita itu berkualitas, ya mereka akan tetap memilih kita. Tapi kalau misalnya ternyata pelanggan punya banyak alternatif lain, ya pelanggan bisa geser, gitu ya. Jadi kekuatan pelanggan itu berkaitan dengan itu. Coba kita lihat. Mengidentifikasi dan menganalisa keberadaan bisnis baru dapat menggantikan bisnis lama adalah bagian dari strategi five force strategi. Betul nggak? Barusan kita bahas, betul?
Apakah keberadaan bisnis baru itu adalah bagian dari 5 force strategy? Betul ya? Nah, untuk bisa menganalisis soal ini kan berarti kalian harus hafal nih. 5 ini. Gitu ya? Jadi diingat-ingat. Lanjut. Aktivitas desain adalah aktivitas utama. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi itu. Aktivitas desain adalah aktivitas utama. Betul apa enggak? Aktivitas desain adalah aktivitas utama dalam life cycle costing yang akan menentukan besarnya biaya produksi total cost dalam downstream activity. Nah, tapi ini berkaitan dengan life cycle costing ya. Itu kalian bisa review lagi di bagian sini. Mana ya? Nah, ini ada upstream. Kalau upstream itu intinya adalah riset dan pengembangan lalu desain. Itu upstream. Kalau yang downstream activity itu yang dilakukan setelah produksi dan operasional. Jadi pemasaran dan distribusi. Jadi jelas itu salah ya. Jadi ibaratnya ini tuh proses produksi ya. Sebelum produksi kita perlu melakukan riset dan desain. Itu disebut dengan aktivitas atas atau upstream. Sedangkan kalau downstream itu yang setelahnya. Setelah produksi kita perlu melakukan yang namanya pemasaran dan pelayanan. Ya, sehingga yang ini benar atau salah? Salah ya, ini salah ya. Coba yang D, meningkatkan infrastruktur perusahaan adalah bagian dari aktivitas utama dalam analisa Porter Value Chain. Porter Value Chain itu yang mana? Porter Value Chain itu adalah yang ini, yang tadi di chapter itu di sebelah sini. Ya, apakah itu aktivitas utama? Kan, dia aktivitas pendukung ya, sehingga ini juga salah. Ya, jadi ada 2 jawaban nih. Dua-duanya salah ini. Ya, salah. Ini harusnya upstream, ya. Ini harusnya dia bukan aktivitas utama, tapi dia aktivitas pendukung. Oke, jadi soal-soal seperti itu harus diperhatikan ya. Coba yang terakhir, nomor 35. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat tentang sales product life cycle. A. Profit produk dalam masa introduction akan bernilai negatif. B. Biaya produk dalam masa declining akan kembali meningkat. Atau C. Ketika penjualan meningkat tajam dan kemudian diikuti dengan penurunan secara perlahan, maka produk telah memasuki masa maturity. Atau D. Profit pada titik BEP akan diperoleh ketika produk berada dalam masa decline. Nah, untuk ini itu ada materinya. Bentar, bisnis life cycle harusnya di... Oh, ternyata tidak tercatat di sini ya. Coba kita lihat di PPT. Nah, ini bisnis life cycle. Ya, ini adalah bisnis life cycle. Ini siklus hidup yang tadi saya jelaskan. Mulai dia itu di introduction, ya, introduction itu artinya dia itu mulai diperkenalkan. Lalu dia mulai berkembang, banyak yang beli, ya, sampai dia ada di masa dewasa. Lalu dia akan turun. Hubungannya apa? Kalau kita lihat dari sisi revenue, introduction itu pasti cost-nya masih lebih besar daripada revenue. Perhatikan. Ketika ada di masa introduction, biaya yang kita keluarkan akan lebih besar daripada uang yang kita dapat. Kenapa? Karena ini adalah masa pemasaran. Ya. Sedangkan pada masa growth itu ada titik temu nih. Ya, titik temu antara revenue dan cost. Inilah yang disebut dengan BEP. Makanya kalau kita tarik ke bawah, profit kita sama dengan 0. Ya. Sedangkan pada masa introduction, itu profit kita negatif. Kenapa? Karena cost kita lebih besar daripada revenue kita. Ya. Lalu ketika dia masa maturity, dia akan flat. Ya. Dia akan flat. Tapi profit kita akan naik terus. Oke, kenapa kok profitnya naik terus? Karena ketika masa maturity, cost kita akan turun.
Nah, yang harus kalian pahami adalah cara membaca setiap bagian ini. Introduction, growth itu gimana, maturity itu gimana gitu ya. Yang pasti ketika dia decline, cost-nya akan mulai naik lagi, otomatis profit-nya naik, revenue juga turun. Bisa dipahami ya cara membaca kurvanya. Sehingga mana pernyataan ini yang benar? Kita lihat dari bawah. Profit produk di titik BEP akan diperoleh ketika produk berada dalam masa decline. Betul atau salah? BEP itu di tingkat apa yang benar? Hari ini kita habiskan ya teori ya. Nanti kita bedah soal akan fokus ke hitungan. Jadi nggak bahas teori lagi. Teorinya nanti tak buat dalam bentuk Kahoot aja. BEP harusnya di masa apa? Ayo jawab dong. Growth, oke. Growth. Oke, ketika penjualan meningkat tajam dan kemudian diikuti dengan penurunan perlahan, maka produk telah masuk pada masa maturity. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Coba lihat. Maturity. Ada penurunan di maturity? Yang turun cost-nya, tapi penjualan tidak. Ya, jadi ini salah. Yang C, biaya produk pada masa declining akan kembali meningkat. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Ini betul ya. Lanjut. Profit dalam produk dalam masa introduction bernilai negatif. Benar. Ya, lihat ya. Negatif di introduction. Tapi ketika dia di decline, itu dia cost-nya akan mulai naik. Sehingga yang ini betul juga. Yang ditanya adalah yang tidak tepat. Wah, yang tidak tepat ada dua nih. Tapi untuk yang C ini, kemudian diikuti penurunan secara perlahan, ini bisa jadi. Ya, karena dikatakan di sini adalah penurunan secara perlahan. Jadi kurva grafik ini memungkinkan di sini itu agak turun sedikit gitu. Tapi belum decline, benar-benar decline gitu ya. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, yang udah pasti salah itu yang ini. Ya udah jawab aja yang ini. Gitu. Karena kalau yang ini tuh tergantung analisisnya seperti apa, gambar kurvanya seperti apa. Tapi masih bisa lah diterima. Kayak gitu. Oke? Aman ya? Ini chapter 1. Ya, pokoknya selama prosesnya ini dia selalu mengeluarkan biaya. Ya. Ini biaya yang tadi saya jelaskan, ada biaya upstream sama downstream. Jadi kalau misalnya upstream itu adalah biaya riset dan biaya desain. Sedangkan downstream itu adalah biaya marketing, promosi, sales, service, kayak gitu.